Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kelompok saya, Yusuf, dan juga Indra akan membuat 3 video pengusaha sukses yang sudah kami kumpulkan. Semoga bermanfaat. Pertama-tama pengusaha pertama akan dibahas oleh saya. Di nama pengusaha yang pertama adalah Hamzah Hidul Haq adalah salah satu pengusaha muda yang memiliki bisnis kerajinan sofa bed. Kisah Hamzah juga menjadi salah satu inspirasi pengusaha sukses dari nol di Indonesia dalam membangun waralaba. Beliau mulai belajar bisnis mulai dari kelas 5 SD dengan menjual berbagai macam permainan seperti kelereng, petasan, dan permen kesukaan anak-anak dan lainnya. Sejak SMA, Hamzah mengalami gulung tikar dalam usahanya sehingga membuat beliau bangkrut. Sejak saat itu, beliau kembali membuat bisnis dari awal lagi ya. Berkat kegigihan dan sifat pantang menyerahnya, Hamzah pun berhasil membuka perusahaan dengan nama CV Hamasa Indonesia. Bahkan bisnisnya pun merambah ke franchise bimbel hingga sekarang. Oke, jadi untuk pengusaha kedua itu akan dibawa oleh saya dan nama pengusaha yang saya akan bahas namanya adalah MJ DeMarco. Kalau misalnya saat ini dia itu dikenalnya lebih sebagai seorang penulis buku yang sangat sukses gitu ya di bidang keuangan. Dan kalau untuk profil asal usul bisa usaha-usaha sebelumnya yang membuat dia sukses duluan itu adalah tentang usaha kayak Uber sebelum Uber gitu. Jadi coba saya jelaskan. Jadi dulu dia itu pada suatu saat pas dia lagi kecil kalau nggak salah ya, dia sempat ngelihat seseorang yang kayak naik mobil sports car gitu dan dia penasaran. Awalnya dia mikir kayak, wah ini pasti aktor atau atlet atau apa gitu. Soalnya di saat itu kayak berpikir untuk jadi kaya itu cuman kayak gitu doang. Kalau misalnya untuk jadi pengusaha itu kayak belum populer lah di saat itu untuk sebagai jalan untuk jadi kaya. Dan di saat itu pas dia ngeliat ada orang yang naik sports car itu, dia datang dan dia menanyakan ke dia tuh apa yang supirnya, yang orang yang lagi nyetirnya itu profesinya apa, dan dia jawabnya pengusaha investor kalau nggak salah gitu. Lalu saat itu dia tuh kayak passionate banget untuk nyari gimana caranya bisa jadi kaya gitu, dan ternyata nggak usah jadi atlet, nggak usah famous juga, ternyata ada cara lain. Dan di saat itu dia sempat ngejalanin beberapa usaha-usaha kecil gitu, tapi nggak ada yang sukses gitu. Dan akhirnya dia juga mau nggak mau harus kerja, dan kerjaan yang diambil adalah sebagai supir yang kayak suka ngejemput orang dari bandara gitu. Lalu di sela-sela waktunya dia tetap memanfaatkan waktunya untuk kayak belajar tentang keuangan, belajar tentang kisah-kisah orang kaya lain. Dan akhirnya suatu saat dia lagi perlu nyupirin temennya itu datang, dan temennya itu nanya ke si MJ DeMarco ini, kamu tahu nggak kayak supir-supir lain untuk di daerah Phoenix, Arizona gitu. Itu nama tempat yang dia nyupirin waktu itu. Dan si MJ DeMarco bilang nggak tahu, soalnya benar-benar untuk portal informasi kayak orang-orang untuk nyupir itu nggak ada. Atau mungkin kayak marketingnya kurang lah, jadi kurang ditemukan. Lalu sejak itu dia melihat sebuah peluang dan dia mencoba untuk belajar coding dan membuat website, dan itu lumayan sukses. Terus itu dia akhirnya dapat banyak email kan, dia akhirnya bisa keluar dari usaha persupirannya itu, bisa keluar dari pekerjaan persupirannya itu dan coba untuk fokus ke itu membuat website itu. Akhirnya temennya datang lagi yang lain, dan dia ngeliat tuh tentang ngebahas tentang bisnisnya, ngeliat ada kayak banyak email gitu, dan temennya ngeliat ini emailnya
bisa dimanfaatkan. Soalnya banyak yang unread, bisa apa? Intinya bisa dimanfaatkan lah. Mungkin bisa untuk apa? Dan si MJ DeMarco berpikir ternyata bisa dimanfaatkan juga. Jadi akhirnya dia pakai untuk ngejual data gitu, ngejual leads namanya, untuk bisnis-bisnis persupiran lain, biar kayak kurang lebih bisa jadi kayak bisa untuk klien-klien tuh bisa lebih mudah untuk nemuin persupirannya gitulah, dan sebaliknya. Habis itu pas awal-awal sempat kayak nurun gitu omsetnya dan keuntungannya. Jadi dia harus kayak ngebangun website untuk orang lain lah, untuk ngisi apa ya? Untuk ngisi kebutuhan duitnya lah, dan akhirnya bisa sukses tuh, menghasilkan jauh lebih banyak, dan dia ngambil sebuah resiko yang apa ya? Yang ternyata bisa berhasil akhirnya. Dan akhir-akhirnya website itu kurang lebih menjadi kayak semacam pertemuan antara bisnis persupiran dan pelanggan yang perlu nyari supir gitu. Mirip-mirip seperti Uber atau Gojek saat ini, tapi ya gitulah. Kalau sekarang dia udah retire gitu, dia udah pensiun, dan dia itu pengen banget saat intinya dia udah jadi sukses banget lah, makanya dia bisa pensiun muda lagi, kalau nggak salah di umur 30-an. Dan sekarang tuh dia membuat buku yang tujuannya itu memberi kayak saat ada orang lain yang kayak penasaran untuk nanya ke dia apa profesimu atau kayak gimana caranya jadi kaya, dia tuh bisa kayak ngasih buku ini yang dia tulis itu, namanya The Millionaire's Fast Lane, kepada orang-orang yang nanya itu ke dia. Jadi gitu. Mungkin sekian dari saya. Yang pengusaha ketiga akan dibawa oleh Indra. Pengusaha yang ketiga akan dibahas oleh saya. Jadi nama pengusaha yang ketiga adalah Yogi Hendra Atmaja, adalah pendiri PT Mayora Indah Tbk yang memproduksi biskuit Roma dan permen kopi pop. Beliau juga memiliki kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia yang bisa menjadi inspirasi bisnis. Pengusaha yang lahir tahun 1946 ini mendirikan nama PT Mayora Indah bersama dengan dua rekannya, yaitu Raden Sodido dan Darmawan Kurnia. Dengan ketekunan dan semangat yang dimiliki, PT Mayora berhasil membuat produk-produk unggulan yang dikenal masyarakat hingga sekarang. Dan mulai dari biskuit Roma dan Astor, permen kopi Co, minuman le mineral, sampai minuman kemasan teh pucuk dan kopi Torabika. Keberhasilan produk tersebut di pasaran membuat Yogi Hendra Atmaja menjadi salah satu pengusaha sukses dari nol di Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, jadi mungkin dari kelompok kita, yaitu saya, Kiki, dan juga Indra, segitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Semoga Mr. D bisa ngasih nilai yang mantap. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.